Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anda-andaku sehat? Insya Allah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, dikarenakan adanya pandemi corona ini, jadi kita tidak bisa melakukan KBM seperti biasa di sekolah. Nah, sekarang Ibu akan mengajar kalian melalui video online. Ibu akan mengajarkan kalian tentang sejarah Indonesia, tentang proses integrasi Nusantara. Ada di LKS pada halaman 62, di situ ada F, proses integrasi Nusantara. Oke. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa arti integrasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian yang pertama, ada peranan para ulama dalam proses integrasi. Nah, Islam mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta. Agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Konsep dari ajaran Islam memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Nah, Islam yang berkembang di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan para ulama atau wali sanga. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu wali sanga? Nah, wali sanga adalah nama suatu dewan ulama di Jawa. Setiap wali memiliki tugas menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian A, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Nah, diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik sehingga disebut juga sebagai Sunan Gresik. Nah, Sunan Maulana wafat dan dimakamkan di Gresik pada tahun 1419. Nah, sekarang ke bagian yang B, ada Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat ini berkedudukan di Ampel di Surabaya. Lahir tahun 1401 dengan nama asli Raden Rahmat. Beliau sebagai pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya dan termasuk perencana berdirinya Kerajaan Demak. Lanjut ada yang C, Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahdum Ibrahim, adalah putra dari Raden Rahmat. Beliau tinggal di Bonang dekat Tuban dan dia menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Sunan Bonang ini wafat dan dimakamkan di Tuban pada tahun 1525. Ia adalah seniman yang menciptakan gending Jawa, Sunan Bonang, dan tembang Mancapat Durma. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang D, Sunan Derajat Syarifuddin, juga putra dari Raden Rahmat. Kedudukannya di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Sunan Derajat berjiwa sosial yang terlihat saat berdakwah. Sunan Derajat menciptakan gending Jawa dan tembang Mancapat Mangkur. Selanjutnya ke bagian yang E, ada Sunan Giri. Sunan Giri itu berkedudukan di Giri dekat Gresik. Nama kecilnya itu Raden Paku atau Prabu Satmata. Setiap keputusannya itu selalu disetujui oleh wali-wali lainnya. Sunan Giri wafat pada tahun 1600 dan dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. Sunan Giri dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, tembang Mancapat Asmarandana, dan tembang Mancapat Pocong. Nah, sekarang kita masuk ke bagian F.
Oke. Ada Sunan Kalijaga atau Jaka Sahid. Merupakan putra Tumanggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai mubalik keliling. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga memanfaatkan media wayang yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak masa praaksara hingga masuknya Hindu Buddha. Nah, cerita-cerita di Mahabharata dan Ramayana disadur dengan memasukkan napas Islami. Sunan Kalijaga juga mengenalkan tradisi acara Maulid atau tradisi sekaten, yaitu peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang sampai sekarang masih dilaksanakan di beberapa keraton di Jawa. Sunan Kalijaga dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak, Jawa Timur. Lalu ada Sunan Kudus atau Jafar Shadiq, adalah putra Raden Utsman Haji Jipang yang bergelar Sunan Ngundung di Jipang Panolan yang berkedudukan di Kudus. Nah, selain dikenal sebagai seorang guru agama, Sunan Kudus juga merupakan senopati yang andal dari Kerajaan Demak. Cara berdakwah Sunan Kudus meniru pendekatan Sunan Kalijaga, yaitu dengan cara toleran pada budaya setempat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha atau akulturasi. Hal tersebut terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, yaitu bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Lalu ada Sunan Muria atau Raden Prawata, adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Gaya berdakwahnya itu banyak mengambil dari ayahnya, tapi dia lebih suka tinggal dan menyebarkan Islam di daerah yang sangat terpencil. Sunan Muria ini banyak bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, terus berdagang dan melaut. Lalu yang terakhir ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Pak Paletehan, adalah seorang ulama dari Pasai yang mengabdi kepada Raja Demak Sultan Trenggana. Sunan Gunung Jati berkedudukan di Jati Cirebon. Oke, sampai situ saja penjelasan dari saya. Dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, ya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk sesi evaluasi, Ibu akan menyimpannya di deskripsi bawah ini. Kalian bisa cek di deskripsi. Terus nanti kirimnya lewat email yang juga ada di deskripsi bawah. Oke, terima kasih.